Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak, Ibu, dan sahabat semua yang sedang menonton video ini selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan kekuatan dalam menjalani setiap aktivitas. Saya doakan yang sedang kurang sehat, semoga segera diberi kesembuhan. Yang sedang diuji kesabarannya, semoga Allah lapangkan dadanya. Bapak dan Ibu, hari ini saya ingin mengajak ngobrol santai, tapi serius, tentang satu kondisi yang sering sekali saya temui di praktek saya. Kondisi ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa besar, yaitu kenapa lansia sering tidak nafsu makan, padahal tidak sedang sakit apa-apa. Dalam dunia kedokteran, kondisi ini dikenal sebagai anoreksia pada lansia. Bukan berarti gangguan makan seperti pada remaja ya, tapi penurunan nafsu makan yang terjadi secara alami atau bertahap pada usia lanjut. Banyak orang berpikir, namanya juga sudah tua. Padahal, kalau dibiarkan, bisa berujung pada penurunan berat badan, lemas, daya tahan tubuh menurun, bahkan mempercepat sakit. Perkenalkan, saya Dr. Ahmad Fadil, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam. Saya ingin berbagi ilmu dengan bahasa yang ringan, karena sehat itu mahal, jauh lebih mahal dari harta. Walaupun kita tidak punya kekayaan melimpah, selama tubuh sehat, kita masih bisa beribadah, bekerja, dan menikmati hidup. Kesehatan adalah anugerah besar dari Tuhan yang sering baru kita sadari nilainya saat mulai hilang. Izinkan saya bercerita sedikit. Suatu hari, datang seorang pasien lansia. Sebut saja namanya Pak Slamet, usia 68 tahun. Beliau datang bersama istrinya. Sang istri bercerita dengan mata berkaca-kaca. Katanya, "Dok, suami saya ini sudah berbulan-bulan gak doyan makan. Nasi cuma 2 sendok sudah bilang kenyang. Badannya makin kurus, tapi dicek kemana-mana katanya tidak ada penyakit serius." Pak Slamet sendiri bilang, "Saya sudah periksa gula, kolesterol, jantung, semua katanya normal dok. Tapi kok makan rasanya nggak enak, bau nasi saja sudah mual." Mereka sudah berobat ke beberapa tempat, ganti vitamin, ganti obat, bahkan sampai hampir pasrah. Istrinya takut, suaminya makin hari makin lemah. Setelah saya gali lebih dalam, ternyata penyebabnya bukan satu, tapi gabungan beberapa hal, dan ini sering terjadi pada lansia. Bapak dan Ibu yang menonton, sebelum saya lanjutkan, coba tulis di kolom komentar, Anda menonton dari kota atau daerah mana? Siapa tahu kita bisa saling mendoakan sesama. Sekarang kita bahas pelan-pelan. Kenapa lansia bisa tidak nafsu makan walaupun tidak sakit? Pertama, dari sisi perubahan fisiologis tubuh. Seiring bertambahnya usia, indera pengecap dan penciuman menurun. Makanan yang dulu terasa enak, sekarang hambar. Produksi air liur berkurang, sehingga mulut terasa kering. Lambung juga lebih lambat kosong, jadi cepat merasa kenyang walau makan sedikit. Kedua, faktor psikologis. Banyak lansia yang mengalami kesepian, stres, atau perasaan tidak berguna, apalagi setelah pensiun, pasangan meninggal, atau jarang diajak ngobrol. Secara medis, kondisi ini sangat memengaruhi nafsu makan. Ketiga, efek samping obat-obatan. Obat darah tinggi, obat jantung, obat nyeri, atau obat syaraf tertentu bisa menurunkan selera makan. Lansia sering minum banyak obat sekaligus, dan ini sering tidak disadari. Keempat, masalah gigi dan mulut. Gigi ompong, gusi nyeri, atau gigi palsu tidak nyaman membuat lansia malas makan, terutama makanan keras. Kelima, pola makan yang salah. Minum teh atau kopi terlalu sering, ngemil berlebihan, atau minum air terlalu banyak sebelum makan bisa membuat perut cepat penuh. Lalu bagaimana pengobatannya, dok? Yang pertama, tentu kita harus cari penyebabnya. Jika perlu, lakukan pemeriksaan sederhana, tapi di rumah pun sebenarnya sudah bisa mulai diperbaiki. Untuk pencegahan dan perawatan, pantangan yang perlu dihindari antara lain, terlalu banyak minum teh atau kopi terutama sebelum makan, makanan terlalu keras, terlalu pedas atau terlalu berminyak, melewatkan waktu makan,
membiarkan lansia makan sendirian tanpa teman, aktivitas fisik yang terlalu berat hingga kelelahan. Sekarang, apa yang bisa dilakukan di rumah? Pertama, buat suasana makan yang nyaman. Ajak ngobrol, jangan memaksa. Makan sedikit tapi sering jauh lebih baik daripada makan banyak tapi jarang. Kedua, variasikan makanan. Tekstur lembut, rasa gurih alami, aroma sedap. Tambahkan rempah ringan agar merangsang penciuman. Ketiga, lakukan pijatan ringan. Pijat lembut di perut searah jarum jam selama 5 hingga 10 menit sebelum makan bisa membantu kerja lambung. Pijat titik di telapak kaki bagian tengah juga bisa membantu meningkatkan nafsu makan, menurut terapi refleksi. Keempat, ajak lansia berjemur pagi dan berjalan ringan. Aktivitas fisik ringan terbukti merangsang rasa lapar secara alami. Selain pengobatan medis, ada juga pengobatan herbal yang aman dan mudah didapat selama tidak berlebihan. Misalnya, jahe hangat diseduh tipis, diminum sebelum makan untuk menghangatkan lambung. Temulawak direbus dan diminum airnya, membantu fungsi hati dan nafsu makan. Daun pepaya direbus sebentar, airnya diminum sedikit saja. Madu murni, 1 sendok pagi untuk energi dan metabolisme. Semua herbal ini bukan pengganti obat dokter, tapi pendamping yang bisa membantu. Bapak dan Ibu, jangan pernah putus asa. Saya sering bilang ke pasien, tubuh kita punya kemampuan sembuh luar biasa, asal dibantu dengan sabar dan ikhtiar. Allah tidak pernah memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Sakit, lemah, atau penurunan kondisi di usia lanjut bukan tanda akhir, tapi tanda bahwa tubuh perlu perhatian lebih. Tetaplah semangat, tetaplah bersabar, dan jangan lupa berdoa. Serahkan hasilnya kepada Allah, karena Dia Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Jika dirasa berguna, silahkan bagikan video ini kepada orang tua, keluarga atau tetangga yang membutuhkan. Saya Dr. Ahmad Fadil mengucapkan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, berkebahagiaan, dan umur panjang yang bermanfaat untuk kita semua. Amin.